Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin mengucapkan salam takzim kepada guru saya Bapak Wahab MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah Islam dan Kebudayaan Borneo. Baik, tema kita hari ini adalah membicarakan tentang nilai-nilai Islam pada tradisi Belenggang atau biasa disebut 7 bulanan di masyarakat Kabupaten Kuburaya, tepatnya di Desa Bintang Mas. Sebelum melanjutkan pembahasan selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dunah dan Ibu Dewi dan Ibu Sanimah karena telah membantu saya sehingga saya dapat menyelesaikan episode ini. Nah, langsung saja. Berlatar belakang dari tradisi menurut para ahli, menurut WJS Purwadaminto, tradisi adalah seluruh sesuatu yang melekat pada kehidupan dalam masyarakat yang dijalankan secara terus-menerus seperti adat, budaya, kebiasaan, dan kepercayaan. Nah, tujuan dari tradisi sendiri adalah agar dapat membuat hidup manusia akan kaya budaya dan nilai-nilai sejarah. Selain itu, tradisi juga akan menciptakan kehidupan yang harmonis. Namun, hal tersebut akan terwujud hanya apabila manusia menghargai, menghormati, dan menjalankan sesuatu tradisi secara baik dan benar, serta sesuai aturan. Nah, salah satu tradisi yang ada di Kuburaya yaitu tradisi Belenggang atau yang biasa disebut 7 bulanan. Dalam tradisi ini terdapat nilai-nilai Islam. Nah, nilai secara sederhana dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang penting yang harus dijaga dalam kehidupan seseorang dan menjadi perhatian. Sebagai standar perilaku, tentunya nilai menurut seseorang untuk melakukan sesuatu. Islam sendiri berarti aslama yuslimun islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan dan ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk, patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Seseorang muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan orang lain. Tidak cukup selamat, tetapi juga menyelamatkan. Nah, nilai Islam memiliki keseluruhan tingkah laku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan demi memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan nilai Islam dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku yang mencerminkan budi luhur atas dasar kepercayaan iman kepada Allah dan tanggung jawab hari-hari kemudian. Nilai Islam memiliki kaitan dengan spiritual dan norma-norma yang telah diterapkan, baik yang berasal dari sumber ajaran agama, budaya, masyarakat, berasal dari berpikir secara ilmiah. Keberagaman seseorang diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupannya. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual atau berbeda, tetapi juga seperti ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat dengan mata, tetapi juga aktivitas yang tidak tampak dan terjadi dalam hati seseorang. Nilai Islam terbentuk dari keterkaitan antara norma-norma yang diterapkan agama, akan tetapi seseorang dapat mengukur kebenaran suatu hal berdasarkan sudut pandang agama. Sebagai orientasi moral, sikap yang dibentuk budaya religius bermakna spiritual pada agama-agama, pada norma-norma ajaran agama yang akan menjadi acuan pertama ukuran moral. Berdasarkan hasil mini riset saya, Belenggang merupakan upacara adat, suatu ritual adat ketika seseorang calon ibu muda yang usia kandungan pertama kalinya telah memasuki 7 bulan. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh wanita hamil asal Melayu Bugis. Tujuan tradisi Belenggang ini yaitu ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehamilan pertama bagi seorang wanita dan harapannya juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak yang dikandung selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Dalam proses ini yang tersendiri makna misalnya pada prosesi yang pertama yaitu prosesi urutan.
Prosesi urutan ini biasanya dilakukan di kamar calon ibu yang dilakukan oleh tukang urut yang sudah handal di kampus tersebut. Tujuan prosesi urutan ini untuk calon ibu untuk melembutkan urat-urat dan mengetahui posisi janin. Nah, untuk prosesi yang kedua yaitu mandi-mandi menggunakan berbagai bunga. Contohnya seperti bunga kemuning, mawar putih, bougainville atau disebut bunga ketan yang berwarna merah dan daun pandan. Daunnya itu sudah diiris tipis-tipis seperti untuk bunga rumpai. Nah, tujuan mandi menggunakan bunga ini yaitu untuk menolak bala dan mendapatkan keselamatan bagi ibu dan bayi yang dikandung. Prosesi mandi sendiri dilakukan di depan rumah, di mana rumah tersebut sudah dibuatkan sebuah tenda. Nah, setelah upacara mandi-mandi selesai, acara selanjutnya adalah calon ibu akan dilakukan prosesi berenggang, yaitu menggoyangkan pinggang dengan menggunakan kain sarung oleh ibu kandung calon ibu, ketua adat wanita, dan dibantu oleh ibu-ibu yang lain. Tradisi ini dilakukan secara bergantian sambil membacakan sholawat bersama, dan setelah itu membacakan Al-Quran, surah Yusuf, dan surah Maryam bersamaan. Tujuan dari pembacaan Al-Quran ini adalah untuk si calon anak yang akan lahir kelak diharapkan selalu menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Setelah membacakan Al-Quran, biasanya diakhiri dengan pembacaan doa selamat oleh tokoh agama di kampung tersebut, dengan harapan bayi dalam kandungan diberikan keselamatan serta ditakdirkan selalu dalam kebaikan karena setelah kelahiran di dunia. Nah, dalam proses ini biasanya dilakukan di kamar sang calon ibu. Pada prosesi ini, sang ibu dalam posisi terlentang di kasur dilenggang dengan menggunakan kain sarung. Diharapkan dengan cara dilenggang, struktur pinggang si calon ibu menjadi longgar dan akhirnya mudah saat melahirkan nanti dan akan memberikan motivasi si calon ibu untuk merasa optimis menjaga kesehatan maupun kandungannya agar kelak dapat melahirkan secara normal dan sempurna. Usai dilenggang, si calon ibu dinampingi suaminya diberi makan 5 macam kue wajib, diantaranya kue majik. Kemudian disuruh memilih satu di antara 5 macam panganan tradisional yang tersaji diantaranya getah wajib. Kue yang dipilih nantinya itu akan menggambarkan sifat atau watak anak yang akan lahir kelak. Nah, selanjutnya proses yang terakhir yaitu pemecahan kelapa. Kelapa yang digunakan biasanya kelapa yang warnanya oranye atau biasa disebut kelapa pirang. Prosesi ini dilakukan di depan rumah. Kelapa yang tadi itu diletakkan di tengah-tengah antara orang-orang yang membaca doa. Setelah berdoa, kelapa tersebut diberi garis menggunakan paku. Setelah itu, kelapa tersebut dibelah oleh sang suami. Jika belahannya meleset dari garis, berarti anaknya perempuan. Jika tepat pada garis, maknanya anaknya laki-laki. Doa yang dipanjatkan agar anak yang di dalam kandungan sehat dan lahir menjadi anak yang saleh-salehah. Kegiatan ini dilakukan di rumah si calon ibu dan tradisi ini dilakukan hanya 1 hari saja. Malam harinya diadakan acara selamatan yang dihadiri oleh para tetangga dan kerabat dan tokoh agama yang nantinya itu akan membacakan doa. Nah, dalam tradisi ini terdapat nilai-nilai yang terkandung. Yang pertama yaitu nilai agama. Nah, nilai agama sendiri terdapat pada saat kegiatan membacakan Al-Quran, surah Yusuf, dan surah Maryam bersama-sama. Selain membacakan Al-Quran, pembacaan doa selamat termasuk dalam nilai-nilai agama. Nah, harapan doa tersebut agar bayi dalam kandungan diberikan keselamatan serta ditakdirkan selalu dalam kebaikan kelak setelah kelahiran di dunia. Selain nilai agama, ada juga nilai sosial, seperti saat saudara di tetangga membantu dalam mempersiapkan acara belenggang atau 7 bulan ini, seperti mencari bahan-bahan untuk selamatan dan membantu dalam melakukan tahapan belenggang. Salah satunya saat prosesi belenggang yang dimana ada beberapa orang yang membantu memegang kain yang diikatkan pada pinggang si calon ibu. Tolong-menolong yang dibantu oleh saudara di tetangga dalam hal memasak makanan untuk acara selamatan juga termasuk nilai sosial. Nah, tujuan dari tolong-menolong ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi, menambah kerukunan antara tetangga dan saudara. Nah, yang ketiga yaitu nilai ekonomi. Dalam tradisi melenggang, yaitu
adanya sumbangan dari saudara dan tetangga yang diberikan kepada tuan rumah sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan memberikan makanan kepada para saudara dan tetangga yang telah datang membantu. Itu termasuk nilai ekonomi. Nah, jadi tradisi Belenggang atau 7 bulanan merupakan suatu adat kebiasaan atau upacara yang dilakukan pada bulan ke-7 masa kehamilan yang diciptakan oleh para leluhur sesuai ritual adat dengan maksud supaya embrio dalam kandungan dan ibu yang mengandung memperoleh keselamatan. Dalam prosesi ini terdapat nilai Islam berupa keimanan dan ketauhidan yang dimana proses tersebut mengajarkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga nilai akhlak seperti bersikap syukur, menjalin silaturahmi, dan yang dimana dalam tradisi ini kita dapat kumpul bersama antara tetangga dan saudara. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.